Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ada monoblock power amplifier. Mereknya coba kita lihat. Nah, ini nih mereknya nih. Momentum ZT 1600 ya. Monoblock power amplifier. Nah, keadaannya katanya ini dalam keadaan tidak keluar suara coy. Ini saya dikasih mesinnya saja, TR Pina tidak ada, sudah dicabut. Ini kiriman dari temen, pingin dibantu katanya servisnya. Oke, ini TR panel tidak ada di sini, tidak ada. Kita cek dulu dengan setrum seperti biasa ya, harus pakai power supply. Ini power supply-nya 12 volt ya. 12 volt ya, sekitar 3 sampai 5 ampere. Ini trafonya kecil. Hanya untuk ngecek saja. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, and share-nya dan juga subscribe channel ini Wisnu Audio Service. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu cara penyambungan ini dulu. Power supply-nya kan di sini ada ground, ada rem, ada 12 volt. Nah, sediakan kawat secukupnya di jumper antara rem dan 12 volt. Seperti ini. Kita baut coy. Rem dan 12 volt seperti ini. Nah, kemudian dari PSU 12 volt ini negatif kita sambung ke ground seperti biasa. Ini 12 volt ya, dan ini kita sambung ke rem 12 volt karena sudah di jumper jadi bebas di mana saja seperti ini coy. Oke, kita copot dulu dari bungkusnya, dari casingnya kita cabut. Nah, probe hitam dari tester kita pakai ini ya, penjepit buaya. Jepit di ground input nih di sini. Ini bagian negatif ya, ground. Nah, ini positifnya yang merah kita tempel di kolektor transistor ya, di sini. Atau di sini juga sama, di resistor yang gede nih, 580 ohm nih. Inputnya plus dan min di sini. Nah, ini plus, ini min. Kita tempel di sini apakah voltase ini dari inverter. Inverter ini naik tegangannya sekitar 35 sampai 45 volt di sini. Yang tadinya kan 12 volt. Nah, kita cek di sini coy, kita lihat. Ini menggunakan bohlam ya, bohlam di bagian sikring, pengganti sikring di bagian input AC ya. Bisa dipahami kan? Jadi kalau ada yang short ini akan menyala terus, kalau tidak menyalanya sebentar terus redup. Nah, seperti itu. Oke, itu menyala sebentar terus redup. Nah, ini 44 volt min. Satu lagi. Ini 44 volt min. Kalau yang ini 44 volt plus ya. Ini minnya gak kelihatan. Nah, ini 44 volt plus ya. Seperti itu. Dan kita cek juga di sini. Kalau ada yang panas. Seperti apa panasnya? Nah, sebelah sini ada yang sedikit panas nih. Kedua-duanya kita cek. Coba voltase di bagian kolektor ini, kolektor bagian C 44 volt, bagian pendingin nih. Ini juga 44 volt, bagus ya. Ini menyala redup, berarti ini dikategorikan aman nih coy.
Terus kita cek sambil kita pegang-pegang nih panas apa tidak. Nah, di sini ada yang sedikit panas. Bagian negatif dan positifnya. Ini menggunakan OCL, jenis OCL ya, simetris. Ini simetris ya. Transistornya banyak di sini. Kita lihat. 1 2 3 4 5 6 pasang. Kiri kanan sama. Nah, ini indikatornya hijau, tidak protek. Bertanda ini baik-baik saja. Seharusnya baik-baik saja nih. Ini bagian kontrol, IC ini bagian kontrol TL494, kontrol protek di sini. Seharusnya merah kalau ada sesuatu. Nah, kita lihat juga di sini ada optocoupler. Nah, di sini ada optocoupler. Ini lumayan canggih nih. Nah, kita cek setrum yang masuk ke IC ini. IC-nya di sini ada 1 2 3 4. Di pin 8 dan pin 4 ya. Kita cek di pin 8 dan pin 4. Harus ada 14 sampai 15 volt. Kita cek coy. Pin 4 kita lihat 14 volt. Pin 8 sama 14 volt. Ini seimbang, bagus ya. Berarti ini tidak ada masalah. Cek saja semua IC-nya. Harus sama 14 volt di bagian pin 8. Ya, 14 volt juga. Yang terakhir 14 volt juga sama ya. Di pin 4 terukur harus sama 14 volt. Berarti benar nih. Kalau TR ini, kalau resistor ini panas, ini wajar. Nah, ini kita lihat di sini ada yang sedikit panas. Nah, kita secara kasat mata aja dulu nih. Nah, ini nih. Ada resistor di sini. Resistor yang hangus. Ini R63 dan R61. Apakah bisa diketahui ini nilai resistornya? Kita cek dulu. Saya pernah, kalau nggak salah nih, pernah sekitar ukurannya 400, di bawah 1 kilo lah, antara 390 sampai 1 kilo kalau nggak salah ini. Pokoknya di bawah 1 kilo ya ukurannya dulu kalau nggak salah saya pernah ya. Kita cabut aja dulu resistor ini, siapa tahu hanya resistor ini. Kita cabut coy. Nah, ini resistornya nih. Satu lagi. Nggak usah disedot biar lebih mudah, biar lebih cepat. Nah, ini resistornya hangus. Nah, nih kita coba ganti dengan yang ini. Aduh, ini kotor banget tangannya. 390 ohm ya, 390 ohm. Pokoknya di bawah 1 kilo kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat. Ini kebetulan nggak ada skemanya, jadi kita hanya mengira-ngira saja, tapi jangan sampai terlalu jauh mengira-ngiranya ya. Untuk TR ini TRD 669A, ini bagian di rail ini negatif. Nah, ini bagian positif di sini lawannya. Ini kalau nggak salah B649. Ini B649 di sini. Kita ganti resistor ini. Kita cek, kita nyalakan dulu coy. Ini kita colok, lihat di sini menyalanya seperti apa. Ya, menyala sebentar lalu redup, itu bagus. Kita cek voltasenya di sini. Di bagian minus 44 volt. Di bagian plus ini bagian kolektor ya.
44 volt juga. Bagus, simetris ya. Untuk biasnya, bias bagian min yang ini nih, kita cek 0540, 0,5 ya, 0,54. Oke, kita bulatkan 0,54 atau 0,5. Ini masih hijau coy. Oke, nah kita coba kasih input menggunakan handphone. Nah ini ya, menggunakan handphone kita kasih musik, sudah jalan nih input. Nah ini kita lihat di sini, ini pakai speaker CBR bekasnya Polytron yang karakternya bisa sub, bisa low ya. Kita lihat ini sudah menyala, sudah hidup. Nah sambil lihat ini lampu akan ikut menyala terang nih. Kalau musik makin kencang, input makin kencang, ini makin menyala karena nyedot ampernya cukup gede ya. Nah ini kita coba loskan tanpa lampu biar bisa los ya. Ini ada bunyi nih, dengarkan. Nah halus ya, bagus. Kita coba tanpa lampu, kita matikan dulu ya. Oke, kita lihat ini pergerakannya seperti apa. Wow, mantap nih. Ini R63 dan R61, ukurannya 390 ohm. Bisa menggunakan juga 470 ohm atau 560 ohm. Ini bisa disesuaikan. Ini akan mempengaruhi juga tegangan bias di sini, bias. Nah ini resistornya 330 ohm seperti OCL biasa ya, tapi cuma satu. Kalau OCL biasa kan dua ya, kalau ini satu. Dan sekarang kita coba untuk melihat sinyal generatornya, sinyal sinusnya seperti apa, apakah mulus. Oke, sinyalnya mulus coy, mantap, tidak cacat ya. Semoga dapat dipahami, dan kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan like, comment, and share-nya di sini, dan juga subscribe Wisnu Audio Service. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.